Oke, safety factor. Safety factor seperti tadi kita tambahkan 10%. Ini memang diperlukan untuk antisipasi ini. Ya, kadang-kadang hitungan kita di dalam dokumen-dokumen atau hitungan itu masih belum pasti, sehingga dengan tambahan faktor safety ini diharapkan hitungan bisa ada toleransi. Panjang pipa, panjang ekivalen, B, LQ dan lain-lain, kadang-kadang kita masih berbentuk perkiraan. Oleh karena itu kita memerlukan safety factor dalam perhitungan total efek. Oke, sudah dibahas ini. Sekarang kita lihat di grafiknya, grafik pompa. Oke, ada pompa 1, ada pompa 2, ya, dengan perbedaan safety factor tentunya. Lalu ini ada pompa pipa yang warna merah, ya, sistem 2 dan sistem 1 yang pipa biru. Kita bisa lihat memang ada perbedaan berapa persen ini antara angka ini 200, ini 198, atau kira-kira beda 4 atau 6 meter ya dari safety factor yang kita gunakan di sistem yang ada. Jadi safety factor ini akan menentukan pergeseran titik kerja pompa. Kalaulah pompa yang kita pakai yang biru misalnya, tapi yang kerja yang merah, sistem pipa yang merah ini, maka titik kerja di sini akan bergeser ke sini. Artinya flow akan naik, ya, flow akan naik dan F-nya juga akan naik. Mengikuti bentuk pipa ini. Head pompa tadi sudah disebutkan harus tinggi hitungnya, makanya supaya safety factornya tidak terlalu banyak. Oke, masuk akal yang penting ya. Tuh, saya rasa itu dulu untuk memahami sistem pemadam kebakaran. Berikutnya kita akan bicara sedikit mengenai sistem sprinkler. Di sistem sprinkler seperti ini kita akan mulai dari NSSI pasal 42(2). Ini dipakai untuk hunian, bangunan hunian seperti hotel, kantor, rumah sakit, restoran dan lain-lain. Ya. Itu digolongkan dengan bahaya ringan. Sedangkan bahaya sedang, sedang itu dibagi dalam kelompok 1 sedang ringan, sedang sedang dan sedang berat. Sedang ringan, sedang berat. Ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang disebut sedang ringan ya bangunan pabrik yang tertutup, ya. Cuman mungkin di dalamnya tidak mudah terbakar intinya. Yang sedang ini bisa pabrik rokok dan lain-lain yang cukup mudah terbakar. Dan yang sedang berat ini biasanya yang pabrik kertas, pabrik yang banyak mengandung bahan-bahan mudah terbakar, karet dan lain-lain mudah terbakar, sehingga digolongkan kelompok ini. Nah, pengelompokan ini juga akan menentukan jumlah sprinkler, jenis sprinkler, dan kapasitas pompa. Bahaya kebakaran berat, ya, di pabrik bahan peledak misalnya, di studio film misalnya, itu gampang terbakar komponennya. Kepadatan pancaran, ya makanya ini kembali pada sprinklernya, bahwa yang kebakaran dengan sistem kebakaran ringan itu cuma 2,25 mm per menit untuk daya kerja maksimum 84 meter persegi. Untuk yang kedua, sistem kebakaran sedang itu 5 mm per menit, ya, padatan airnya, daerah kerja 72 sampai 360 meter persegi. Dan kelompok sedang ringan, sedang berat, ini luasan, batasan luasannya. Jadi sudah ditentukan di SNI maupun NFPA 20. Batas luas proteksi. Kita dapati di NFPA 13 mengenai sistem protection area limitation, yaitu luas maksimum pada satu lantai yang dilindungi oleh satu pipa tegak, sprinkle, dan sistem kombinasi. Bahaya ringan, yaitu kira-kira 4.831 meter persegi. Bahaya sedang 4831 meter persegi. Bahaya kebakaran berat dihitung dengan pipa schedule 2323 meter persegi, dihitung secara hidrolik
sekitar 3.716 meter persegi atau 40.000 feet kuadrat. Ini batasan luasannya yang ditentukan oleh NFPA 13. Kemudian penempatan kepala sprinkle, letak sprinklenya. Kepala sprinkle. Luas coverage 17 meter persegi untuk sprinkle dinding. Yang nempel di dinding itu 17 meter persegi. Tapi untuk yang lainnya adalah 20 meter persegi. Dengan overhang dan lain-lain. Jarak maksimum antar sprinkle adalah 4,6 meter. Jadi sprinkle ke sprinkle 4,6 meter. Di bagian tertentu dari bangunan, bahaya kebakaran ringan seperti ruang langit-langit, ruang basement, dapur, luas maksimum adalah 9 meter persegi dengan jarak maksimum 3,7 meter. Yang ini tempat khusus, jaraknya lebih pendek menjadi 37 dari 4,6 menjadi 3,7. Nah, ini adalah mengenai penempatan sprinkle yang berkaitan dengan ruang lingkup atau coverage area. Ada yang 9 meter persegi untuk dinding, 12 meter persegi untuk lainnya. Ada ini untuk kebakaran ruang lingkup ya, yang kebakaran sedang. Kemudian berikutnya adalah jika penempatan standar 4,6 meter untuk sprinkler dinding, 4 meter untuk sprinkler lainnya. Jika penempatan selang-seling maka 4,6, jarak antar pipa cabang 4 meter. Itu ketentuan mengenai sprinkler. Ya. Jadi kita sudah masuk tahap kedua tadi mengenai sprinkler. Tahap ketiga ya, mengenai bahasan firefighting ini, maka kita akan bicara sisi pompanya, khusus pompanya, yaitu pompa pemadam kebakaran atau fire pump system. Pompanya ada dua, NFPA 20 standar dan non standar. Jadi non listed dan listed tadi ya kita bicara ya. Kemudian ini ada beberapa brand, contohnya Paco, tidak selalu dia banyak ya. Kapasitas 250 sampai 750 ppm. Jadi ketentuan di NFPA yang lama itu adalah 730. Cuman yang baru sekarang ini sudah sampai 1000 dan seterusnya. Sedangkan pressure untuk pompa seperti ini dibatasi sampai 120 meter. Function, cast iron, casing, bronze impeller, carbon steel subsea dan subsleeves maupun bearing itu standar pump pada umumnya. Cuman untuk pemadam kebakaran pada umumnya menggunakan pompa seperti dengan blend mapping bukan mechanical seal. Lanjut, yang berikutnya adalah jenis horizontal split case. Di tipe ini batasannya sampai 1250 ppm, head sampai 200, elektrik, diesel, casing, pompa terbuat dari cast iron dan bronze impeller, sleeve dan lain-lain. Ini adalah standarnya. Pada umumnya di NFPA ULFM system ini ada dua nameplate, ya. Nameplate produk, terus tariknya lagi nameplate untuk ULFM putar. Untuk khusus aplikasi yang terpaksa baknya di bawah, bak air ada di bawah pompa, pompanya solusinya adalah menggunakan vertical fluid. Artinya menggunakan pompa split case maupun air suction itu tidak diperkenankan menghisap. Maka kalau terpaksa harus menghisap, ini solusinya. Dengan menggunakan vertical fluid. Oke, sama yang lainnya. Nah, tipikal instalasi adalah seperti ini untuk bukan istilah tipikal ini break kalau kita bedah ya komponennya apa saja sih sebenarnya. Ada pompa di dalamnya, power plate, kemudian motor, electric panel dan display. Ini yang disebut satu kesatuan electric fire pump. Electric fire pump. Jadi fire pump itu ada electric fire pump, ada diesel fire pump set dan joki. Nah, kalau ini diesel engine, ya kita bisa lihat di sini apa sih kelengkapannya di sini. Tentunya ada pump, kemudian engine
Engine ada beberapa opsi, menggunakan heat exchanger cooling system atau radiator cooling system, ya, macam-macam. Kemudian fuel tank, ada standarisasi bagaimana size fuel tank. Lalu ada panel kontrol diesel dan aki baterai. Secara khusus, pompa engine ini memang bukan engine untuk kendaraan atau mobil atau genset, karena speknya lebih rendah. Engine yang digunakan fire pump itu dilengkapi dengan 2 crankshaft, double battery. Sedangkan kalau genset lain, cuma 1 battery dan 1 crankshaft. Kemudian governor dan desain standarnya sesuai dengan SAE standar yang menentukan untuk kepentingan diesel pump. Jadi diesel fire engine berbeda dengan diesel untuk alat berat maupun genset maupun kendaraan. Tangki, aksesoris lain antara lain adalah tangki, kilometer, ya, kilometer menggunakan century kilometer, biasanya mendapatkan ULFM approved. Kemudian di aksesorisnya ada namanya air response. Tangki di sini ada side glass segala macam yang untuk buang udara. Sizingnya berapa, nanti ada ketentuannya NFR 20 maupun SNI. Penggeraknya bisa menggunakan motor listrik, ini berbagai brand yang bisa kita pakai. Diesel menggunakan plug, yang umumnya plug, Cummins, ada Caterpillar juga bisa, tapi khusus yang didesain untuk firefighting. Ini kira-kira tampilannya gitu ya. Jadi ini elektrik motor, ini diesel set, ini dieselnya saja, ini plug diesel. Oke, sekarang kita melihat diesel engine sesuai NFPA 20 standar. Mesin diesel untuk bergerak pompa kebakaran harus menggunakan tipe compression, tidak boleh menggunakan ignition. Compression artinya diesel, ignition artinya pakai fuel, bahan bakar atau bensin. Jadi mobil bensin tidak. Kita bicara diesel driver atau engine driver. Prinsipnya engine driver tidak boleh menggunakan ignition dan dia harus menggunakan compression. Artinya menggunakan diesel bukan mobil bensin, mesin bensin. Mesin diesel dengan pembakaran yang menggunakan percikan atau spark ignition atau internal combustion engine tidak boleh digunakan, baik itu menggunakan natural gas, propan maupun gasolin. Tidak boleh karena itu berbahaya, akan menimbulkan percikan air, percikan api. Kemudian standar engine mengacu pada apa? Di dalam NFPA 20 disebutkan bahwa rated engine mengikuti SAE condition, yaitu 25 derajat Celcius dan 91,4 meter above sea level. Engine must have at least 10%. Paling tidak nih, engine harus mampu punya reserve power 10%. Kemudian engine di rate altitude maupun temperatur, penurunan KW di rating power baik karena ketinggian maupun karena temperatur itu tidak boleh lebih dari 3% maupun 1% untuk temperatur dan 3% untuk ketinggian. Ini adalah ketentuan NFPA. Artinya engine ini harus mengikuti SAE condition standard. Oke. Dan kita bicara controller di sini, ya. Diesel engine controller. Apa sih requirement di panel kontrol atau control untuk engine? Yang pertama adalah alat ukur pressure. Jadi low oil pressure dia harus off. Ya. Kemudian coolant, pendinginan engine. Ketika dia panas maka dia off. Failure to start, gagal start. Overspeed shutdown, kalau terjadi putaran lebih, overrun, artinya bebannya tidak ada atau kopling lepas gitu misalnya, maka yang terjadi adalah overrun dan engine itu harus bisa shut off. Kemudian battery failure, kemudian battery charger failure, kemudian low air pressure, poor air started engine. Jadi kalau ada engine yang menggunakan angin, tenaga angin,
untuk meng-start itu maka harus ada alat ukur ini. Low hydraulic pressure untuk yang hydraulic, menggunakan hydraulic starter. Hal-hal lain yang bisa kita monitor adalah low room temperatur, relief valve bisa, flow meter, water level, dan fuel. Ini hal lain di luar panel kontrol. Bisa kita ukur. Ya, contoh panel seperti ini. Apa sih bedanya panel untuk fire dan panel untuk starter atau kontrol panel biasa? Ya. Mari kita cek ya bahwa di dalam NEK 20 kontrol panel ditujukan hanya untuk safety purposes, jadi untuk keamanan. Ya, maka size-nya kita daerah kompaktor, CCP, dan semua komponen di dalam panel itu oversize, besar, dan lebih ringkas, tidak boleh terlalu rumit. Ya. Sedangkan di sini bukan mengutamakan live, tapi lebih mengutamakan kontrol dan efisiensi, monitoring. Kalau di sini bukan, makanya panel pompa biasa tidak bisa digunakan untuk panel firefighting. Tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Bahkan pada kondisi yang sangat-sangat tidak diinginkan pun, ya, yang penting pompa tetap jalan. Mau overload, mau apa tetap jalan. Mau rusak ya tetap jalan. Karena lebih penting properti dan manusia itu yang diselamatkan, propertinya dan manusia. Tapi kalau yang sebelah kanan kan tidak terkait dengan safety ya. Itu perbedaan dasarnya. Oke, kemudian lanjut. Ya, perbedaan utama ya. Sistem operation is primary, protection. Jadi yang diutamakan sini adalah sistem operasi dan keamanannya. Ini dua hal yang penting. Kalau di sini adalah proteksi dan operasi. Alat-alat yang dibutuhkan atau sensor apa yang ada di firefighting, kita bisa lihat adalah pressure recorder, ini adalah pressure transducer, atau ini adalah recorder yang dari sini. Ini umumnya untuk mengecek pergerakan tekanan apakah masih stabil, nggak, mainan-mainan stabil, nggak bergerak ya. Jadi engine termonitor setiap saat. Layout untuk firefighting yang kurang lebih seperti ini, walaupun ini hanya ilustrasi aja. Ada engine, ada electrical, kemudian ada fuel tank. Ini harus positif seperti ini, dan seterusnya. Nah, cara kerja operasional firefighting system. Ada dua engine elektrik dan diesel. Yang ketiga joki. Seandainya engine pompa kita itu memiliki on adalah 130, off 145, ya, joki, dan di main operation pompanya adalah 125. Jadi pompa firefighting ini on-nya otomatis, off-nya manual. Jadi tidak boleh otomatis. Ya, nggak seperti pompa booster, bukan seperti pompa transfer. Jadi on otomatis, off manual. Ya, itu yang penting harus dicatat. Jadi elektrik maupun diesel on otomatis, off manual. Lain sama joki. Kalau joki on off-nya otomatis. Jadi kita lihat ilustrasi ini. Jika ada kebakaran kecil, ya, kebakaran kecil, ini satu ini ilustrasi, maka tekanan kemudian sprinkle jalan, ya, sprinkle jalan. Ketika sprinkle jalan, pressure yang tadinya 145 akan ngedrop menjadi 130. Ya. Ketika pressure mencapai 130, maka joki akan naik, karena belum capai 125 ya. Begitu masih drop lagi, ya, karena ada sprinkle running, tekanan mencapai 125. Apa yang terjadi? Maka pompa elektrik yang jalan.
elektrik dulu jangan. Tapi kalau elektrik gagal ya, atau tidak mampu, maka sebagai backupnya adalah diesel engine. Tapi kalau kebakaran meluas juga, maka baik elektrikal maupun diesel engine akan running. Tapi umumnya cuma satu ya. Oke, itu saja mengenai pompa kebakaran ya, kita sudahi, dan nanti tolong kasih komen ya, tanya, nanti akan saya jawab. Dan beberapa hal terkait sistem pompaan lain yang lainnya saya akan paparkan di session berikutnya. Terima kasih.